Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Iya, Bu Wit. Oke, Bu Wit sudah hidup rekamannya. Kita mulai, Bu Wit. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulai. Santai-santai aja. Oke. Nanti kita mendiskusikan apa yang perlu kita diskusikan sampai kegiatan hari ini mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu Wit. Amin, termasuk sinyal ya Bu Leni. Itu nomor 1 kendalanya. Kita buka dulu ya Bu Wit. Oh. Sip. Berarti ini kasus Bu Wit dulu jadi koci. Oke, berarti Leni yang buka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampaikan dan panjatkan kepada Allah karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan hari ini kegiatan kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ladang amal untuk kita ya Bu Wit. Amin. Baiklah, di sini Leni berperan sebagai coach dan Bu Widiarti berperan sebagai koci. Oke. Nah, kasus hari kali ini adalah bahwa Bu Wid mengajar di kelas 6. Seminggu lagi sekolah akan mengadakan UTS. Karena baru tahun ini sekolah SDN 35 iya, benar. 31. Oh, 31 baru menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi Bu Wid merasa was-was, merasa galau. Kira-kira anak-anak Bu Wid itu bisa nggak menjawab kira-kira hasil dari ujian UTS yang akan dilaksanakan anak-anak itu apakah dapat menghasilkan nilai-nilai yang bagus. Seperti itu Bu Wid. Iya Bu Leni. Baik, kita mulai lagi Bu Wid, silahkan. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Bu Wid. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Leni bagaimana? Alhamdulillah, hari ini saya sehat. Apakah Bu Leni sibuk hari ini? Kebetulan hari ini saya lagi santai Bu Wid. Ada yang bisa saya bantu? Kayaknya saya butuh di coaching deh, Bu Leni. Karena saya sedang galau. Galau? Iya. Kira-kira
Apa sih penyebabnya Bu Wit kok jadi galau-galau? Leni siap kok untuk mendengarkan kegalauan Bu Wit. Iya, terima kasih Bu Leni. Sebenarnya masalahnya tidak terlalu berat sih, tapi kok kayaknya tetap aja bikin saya galau. Jadi tuh saya memang butuh di coaching deh Bu Leni. Ah, kalau begitu Bu Wit duduk, kita duduk-duduk dulu, Ya. duduk santai, kita bicara dengan santai, mudah-mudahan, permasalahan Bu Wit yang galau dapat, mendapatkan jalan keluarnya. Baik Bu Leni. Saya ingin mendapatkan ide-ide agar anak murid saya nanti ketika itu mengikuti ujian tengah semester bisa mengikutinya dengan baik. Karena sebentar lagi anak saya ini akan mengikuti ujian tengah semester Bu Leni. Tapi saya merasa kurang yakin anak saya ini akan mampu mengikuti ujian dengan baik nantinya apa tidak ya? Itu Bu Leni. Oh, jadi Bu Wit ingin mendapatkan ide-ide agar murid-murid, kita nanti mampu mengikuti ujian ulangan semester dengan baik. Iya, Karena Bu Leni. memang sih, tahun ini, sekolah kita baru menggunakan kurikulum merdeka ya Bu Wit. Iya. Ya. Jadi karena sebentar lagi anak-anak akan mengikuti ujian UTS, Bu Wit kira-kira, bisa, untuk mendeskripsikan lebih lanjut bagaimana cara-cara yang akan Bu Wit ambil dan seperti apa kira-kira yang Bu Wit maksudkan? Begini loh Bu Leni, sekolah kita ini kan baru tahun ini nih, kurikulum merdeka ya. Jadi saya takut nantinya anak murid di kelas saya itu belum menguasai materi pelajaran dengan baik Bu Leni. Itu yang saya cemaskan. Mmm, jadi menurut Bu Wit, anak-anak kita itu yang menguasai materi pelajaran dengan baik itu menurut Bu Wit itu yang bagaimana ya? Begini Bu Leni, menguasai materi pelajaran dengan baik menurut saya di saat seluruh anak itu mampu secara merata memahami semua mata pelajaran. Kan kita di kelas tuh mata pelajarannya banyak Bu Leni. Ada matematika, ada agama, ada bahasa Indonesia, ada seni, ada PKN. Itu loh Bu Leni. Iya juga ya Bu Wit. Menurut Bu Wit, bagaimana cara Bu Wit untuk mengukur tingkat pemahaman anak pada semua mata pelajaran tersebut? Dikira-kirakan kalau, kita mengambil angka 1 sampai 10, anak-anak kita sekarang ini posisinya berada di mana ya Bu Wit? Iya ya Bu Leni, saya mengukur tingkat pemahaman anak dengan melaksanakan asesmen penilaian Bu Leni. Nah, setelah saya melaksanakan asesmen penilaian itu, kalau diukur tingkat anak itu di antara 6 sampai 7 Bu Leni. Begitu. Seperti itu. Nah, setelah Bu Wit melaksanakan penilaian asesmen tersebut, Bu Wit kan sudah mendapatkan tuh perkiraan rata-rata anak-anak kita berada di posisi 6 sampai 7. Nah, Iya. hasil yang diperoleh, tersebut bagaimana, menurut Bu Wit, hasil yang didapat oleh anak-anak murid Bu Wit itu apakah sudah menyeluruh, merata di setiap, jenis, eee, mata pelajaran yang akan ujiankan untuk anak-anak kita? Kalau berdasarkan hasil penilaian, setelah saya melakukan refleksi ya Bu Leni,
Di mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, kemudian mata pelajaran PKN, seni, itu cukup bagus Bu Leni. Yang belum itu mata pelajaran IPAS Bu Leni. Itu yang kurang, kayaknya butuh perbaikan deh Bu Leni. Kan begini, jadi IPAS itu kecuali lah dari mata pelajaran yang lain, jadi butuh perbaikan gitu kayaknya Bu Leni. Oh, berarti yang perlu ditingkatkan pembelajaran itu mata pelajaran IPAS ya Bu Wid? Iya. Jadi menurut Bu Wid, apa sih penyebabnya sehingga mata pelajaran IPAS yang akan anak-anak ujiankan itu masih butuh perbaikan? Begini Bu Leni, kalau sebelumnya kan kita tema nih Bu Leni. Jadi kan terpisah juga walaupun dicampur, tapi materinya tetap ada pemisahan. Sementara IPAS ini Bu Leni gabungan dari mata pelajaran IPA sama IPS. Jadi IPA kan berat tuh materinya, tambah lagi IPS berat juga tuh. Sekarang kan digabung jadi satu. Jadi itu yang menyebabkan anak itu agak gimana gitu dengan pembelajaran IPAS gitu Bu Leni. Benar juga ya Bu Wid. Mudah-mudahan anak-anak kita dapat melalui ujian ini dengan baik Bu Wid. Iya Bu Leni. Jadi jadi kira-kira Bu Wid, apa sih alternatif yang bisa Bu Wid gunakan untuk melakukan perbaikan pada mata pelajaran IPAS tersebut Bu Wid? Mungkin saya akan memberikan jam tambahan di luar jam pembelajaran mungkin ya Bu Leni. Jadi menurut Bu Wid akan memberikan jam tambahan di luar mata pelajaran ya Bu Wid? Iya Bu Leni. Selain itu ada nggak ya menurut Bu Wid alternatif lain gitu yang bisa Bu Wid pikirkan? Mana tahu ada jalan keluar yang lebih baik lagi untuk menyelesaikan masalah meningkatkan kualitas anak-anak kita ujian di IPAS ini? Apa ya? Sepertinya saya bisa membuat ringkasan materi, terus nanti ringkasan materi yang udah selesai saya buat tuh, nanti saya bagikan ke grup WhatsApp agar nanti juga bisa orang tua membaca di rumah. Jadi orang tua bisa membantu anaknya belajar di rumah melalui ringkasan materi tersebut, Bu Leni. Bagus juga ide Bu Wid ya. Berarti Bu Wid ini nanti akan membuat ringkasan materinya dari pelajaran IPAS tersebut ya Bu Wid? Iya, Dan begitu, Bu Leni. membagikannya ke grup WA grup seperti itu. Iya. Berarti itu suatu ide yang bagus juga karena di WA grup itu kan ada orang tua murid kita ya Bu Wid. Iya, Jadi Bu Leni. mungkin orang tua murid kita bisa untuk membantu anak-anak kita mendampingi atau ikut memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita di rumah Bu Wid. Iya, begitu kira-kira ya Bu Leni ya. Kira-kira untuk melaksanakan ide-ide Bu Wid ini kan itu perlu bantuan ya Bu Wid ya. Kayaknya kalau Bu Wid sendiri yang melaksanakan ini karena waktu kita tidak banyak lagi. Kita Bu Wid sepertinya butuh deh dibantu sama teman-teman kita yang ada di sekolah ini. Kira-kira menurut Bu Wid siapa yang dapat membantu Bu Wid untuk melakukan rencana yang sudah Bu Wid pikirkan tersebut? Ya Bu Leni.
Kalau misalnya les jam tambahan di luar jam pembelajaran, berarti saya butuh izin kepala sekolah dulu ya Bu Leni, sepertinya. Selanjutnya, kalau saya membuat ringkasan materi, sepertinya saya bisa minta bantuan kepada teman-teman saya, seperti Pak Andre misalnya, Bu Leni, soalnya dia kan mengajar di kelas 6 juga. Pak Andre mengajar di kelas 6B, jadi otomatis Pak Andre bisa membantu saya membuat ringkasan materinya. Begitu Bu Leni. Wah, alhamdulillah. Itu rencana yang sangat bagus, Bu Wit. Akhirnya Bu Wit bisa mengatasi permasalahannya, bisa berbagi dengan teman. Mudah-mudahan kita menjadi tim yang solid ya, Bu Wit. Amin. Iya Bu Leni, alhamdulillah nih Bu Leni. Tadi tuh kan saya galau tuh. Sekarang berkat berbincang-bincang sama Bu Leni, saya udah jadi plong deh, lega kayaknya, udah menemukan solusi dan ide-ide segar yang baru. Terima kasih ya Bu Leni. Sama-sama, Bu Wit. Jadi kapan nih rencana Bu Wit akan melaksanakannya? Rencana nih Bu Leni, nanti malam saya bikin deh langsung ringkasan materinya. Terus untuk jam tambahannya saya konfirmasi dulu ke kepala sekolah, terus saya konfirmasi juga kepada orang tua dan anak murid. Itu Bu Leni. Baik Bu Wit. Saya ini juga sangat merasa lega. Akhirnya kita berdua bisa menemukan jalan keluar dan Bu Wit juga tidak galau-galau lagi. Dan kira-kira kapan ya saya bisa mendengarkan cerita Bu Wit lagi tentang hasil dari rencana kegiatan Bu Wit ini? Sepertinya saya sangat ingin mendengarkan cerita-cerita Bu Wit untuk hasil yang baiknya. Gini aja Bu Leni, selesai anak ujian nanti kita bertemu lagi, seminggu lagi lah. Kan nanti itu bisa saya ceritakan hasilnya ke Bu Leni tuh. Oke? Oke Bu Wit, saya tunggu ya. Ya baik Bu Leni. Demikianlah tadi percakapan kami coaching yang dilaksanakan di sekolah kelas 6 di SD 31 Negeri SDN 31 Kamang. Setelah ini Bu Wit, apakah kita langsung merefleksi atau Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil